Assalamualaikum. Kenalin nih, nama saya Muhammad Farasastra. Saya dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ada. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rizky Pratama dari Fakultas Dakwah. Sebenarnya ini saya mirip salah satu dokter ya, tapi nggak tahu deh. Halo, perkenalkan nama saya Adi Lutfi Fadila dari Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Juga sih. Sorry. Kenalin, nama saya Abdullah Nubis, bisa dipanggil Muhi, dari Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi, Penyiaran dan Islam. Saya Hasan Nizar, Fakultas Dakwah A, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sudah hadir bersama saya ini beliau Ustadz Ahmad Dasuki. Beliau ini adalah seorang qori. Beliau pernah memenangi beberapa kompetisi atau musabaqah Quran seperti juara 1 MTQ di Provinsi Bangka Belitung dari cabang 5 juz sampai 30 juz. Peringkat 7 MTQ Nasional 2016 Nusa Tenggara Barat. Peringkat 6 pada MHQ Kedutaan Saudi Arabia. Bahkan sudah sampai ke mancanegara, Masya Allah. Nah, sini kami mau nanya-nanya tentang atau sharing-sharing gitu, Ustaz. Ngobrol ya? Iya, ngobrol lah, biasa. Kopi, nggak ada kopinya? Aduh, air putih adanya kan? Oh iya. Nah, kalau kopi suaranya ngaruh nggak kayak gitu? Enggak, yang penting latihan. Oh iya, tentang ilmu nahwu. Nah, pertama tuh nahwu itu apa sih menurut Ustaz? Kalau menurut saya, ilmu nahwu itu salah satu ilmu yang membahas tentang bagaimana bagaimana kita melakukan Al-Quran. Ya. Jadi ilmu yang mengontrol manusia dalam membaca Al-Quran. Jadi jangan sembarangan baca Quran itu. Oh iya. Ya. Jadi daripada seenaknya baca Quran, hadirlah ilmu nahwu ini yang kalau di negara Malaysia itu dipanggilnya bukan nahwu, tarannum. Tarannum. Ya. Kalau di Instagram tuh ada ya aplikasi tarannum kan. Nah itu. Nah, ilmu yang di dalamnya mempelajari lagu-lagu untuk membaca Al-Quran. Oh iya. Ada beberapa lagu gitu. Ada beberapa makom gitu istilahnya. Ada 7 7. lagu, masing-masing 7 ada cabang-cabangnya. Yang pertama lagu Bayati. Nah, ini lagu yang harus pertama apalagi di MTQ. MTQ ini wajib dari Bayati ya, nggak boleh tiba-tiba langsung Hijaz. Yang kedua ada lagu Hijaz. Yang ketiga ada lagu Nahawan. Yang keempat ada lagu Jiharkah. Yang kelima ada lagu Ros. Yang keenam ada lagu Soba. Kemudian ada lagu Jiharkah dan Kufla. Lagu
Lagu favoritnya Ustaz nih apa tuh? Semuanya favorit. Masya Allah. Bisa semuanya ya Ustaz? Ya kalau nggak bisa ngapain jadi narasumber. Tapi yang paling saya suka itu lagu Nahawan. Nahawan dengan Hijaz. Paling saya suka. Bisa dicontohkan mungkin Ustaz? Insya Allah, cuma suaranya lagi serak ke apa? Oh nggak apa-apa. Pasti bagus kok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا Masya Allah. جزاء بما كانوا يكسبون جزاء بما كانوا يكسبون بسم الله الرحمن الرحيم أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير صدق
Sadaqallahul azim. Insyaallah. Bagus banget tuh Ustaz tadi. Tapi masih bagus Ustaz. Cara untuk mengatur nafas gitu gimana sih Ustaz? Biar nafas kita tuh sampai gitu. Yang pertama adalah kita rajin olahraga. Itu kunci nafas. Yang kedua, jangan ada sekali-kali niatan untuk mengambil nafas di tengah jalan, di tengah huruf, karena itu mempengaruhi. Dia terbiasa. Orang biasa baca ayat panjang karena biasa. Kalau nggak biasa, karena nafas itu nanti ada satu di beberapa beberapa waktu dia akan kayak batuk kan. Iya. Kita perhatikan kemarin ketika haflah. Ketika haflah itu kori-kori senior, master-masternya PTIG, mereka lebih baik gak nyampe di ujung daripada ngambil di tengah. Diulangin lagi berarti. Enggak, maksudnya lebih baik misalkan qadir, rohnya gak nyampe, lebih baik seperti itu. Daripada di tengah dia harus motong, karena maknanya jadi rancu. Jadi yang pertama tadi olahraga, yang kedua membiasakan, ketiga terus berlatih dan jangan membuang napas atau jangan mengucapkan huruf itu boros napas. Asabakum, jangan wama, napasnya kebuang semua, irit dalam pelafazan. Mungkin bisa ceritakan Ustaz, perjalanan atau pengalamannya belajar, awal-awal belajar itu gimana sampai sekarang ini? Saya bisa tilawah itu dari kecil. Ayah saya qori. Jadi sebenarnya gak aneh kan? Iya, gak aneh. Anaknya qori jadi qori. Masih satu linear loh. Iya. Tapi yang luar biasa itu yang bapaknya kuli, anaknya qori. Ada Itu bisa banyak sekali. Jadi intinya karir saya di tilawah itu dari lahir. Dari lahir. Jadi dulu ayah setiap mengajar di pondok itu saya dibawa pas masih bayi merah. Jadi pertama saya bisa ngomong, itulah pertama kali saya bisa tilawah. Masya Allah. Ya, namun prestasi saya di tilawah itu kurang. Paling mentok itu juara kabupaten, karena prestasi saya di tahfidz. Ada haki itu. Ya, yang haki. Ya. Saya nggak pernah mentok tilawah, karena saya murni diajarkan tilawah oleh ayah saya. Jadi kalau ditanya belajar ke siapa? Ke ayah. Karena ayah itu madrasatul ula. Benar-benar saya belajar ngaji juga sama umi sama ayah. Kalau disebut sanad Quran saya ke ayah saya itu. Cuman prosesnya panjang. Saya juga pernah mondok di Al-Kautsar, Abu Yahya Muhammad Ali. Saya pernah mondok di situ. Perjalanannya sangat panjang. Saya pertama kali ikut MTQ pun kelas 3 SD. Cuman Kelas 3 udah ikut. cuman main-main. Sebelum tampil minum teh botol dulu. Main-main, gak pernah diam, saya gak pernah latihan. Main aja. Karena belum ada mindset pengen juara. Jadi udah biarin aja. Iya, masih umur segitu kan tadi. Nah kembali ke yang tadi itu olahraga itu ngaruh banget berarti. Sangat ngaruh. Tapi ada yang lebih ngaruh dari olahraga. Latihan terus gitu. Makanya jangan heran, kori-kori itu semuanya banyak banget yang merokok. Oh iya, antum? Saya enggak. Kalau Saya enggak. Tapi ya banyak kori-kori yang merokok. Tapi ketika ngaji banyak nampasnya. Itulah. Bahkan Kak Mestia, Ustazah Mestia. Oh iya. Karena itu beliau senior saya di Al-Kautsar. Beliau pernah bilang minum es 1 kali itu gak ngaruh sama orang yang latihannya sering. Ustazah Mestia itu latihan 1 hari 5 kali. Iya. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam. 5 kali. 5 kali 1 hari. Udah kayak sholat itu kan ya. Hasilnya begitu. Beliau mau minum apa? Gak ada pantangan.
saya nggak pernah dipantrang sama ayah. Karena panterangan itu jadi kelemahan. Ini Ustadz ini olahraganya apa tadi kalau boleh tahu? Termasuk saya nggak suka olahraga sebenarnya. Oh nggak suka. Saya olahraga saya lari-lari aja, lari pagi jogging. Cuman favorit saya volley, Volley. olahraga volley. Renang pun saya kurang suka. Dia saya kalau makanya nama saya pendek sebenarnya, pendek sekali. Termasuk yang pendek nama saya. Tapi bisa buat sampai ke itu tadi tuh. Latihan. Latihan. Jadi saya baca awalnya setengah ayat, setengah baris. Saya misalkan kayak tadi, awalamma asabatkum musibatun, di setengah. Itu nggak kuat saya awalnya. Saya coba lagi, nambah lagi satu huruf, nambah lagi nambah. Ujung-ujungnya nggak kerasa. Yang kesekian kali saya coba udah satu baris. Iya. Itu latihan. Berarti yang paling penting itu sebenarnya latihan. Iya, Harus latihan. istiqomah. Ya. Nggak kelawan latihan itu. Sama ikhtiar. Yang udah profesional aja 5 kali sehari. Semua amal itu beliau setiap jam 3 malam setelah sholat tahajud itu merendam di kolam renang. Di ruang beliau ada kolam renang. Enggak kedinginan tuh itu. Karena merendam latihan nafasnya itu satu kali nyelam itu minimal 3 menit, 2 menit sampai 3 menit karena beliau nafas terpanjang di dunia. Insya Allah. Ya kan kayak Abu ya kayak Muhajir udah sepuh tapi suaranya masih Kalau powernya masih bukan latihannya nggak bisa. Ya. Ya, nih yang terakhir nih Tat. Pesan buat para pemula-pemula gini biar tetap semangat latihannya apa sih? Saya selalu menceritakan satu qori. Ada satu qori temannya ayah itu bahkan disebut keringatnya paling bau biasa. Iya, udah sama suara pas-pasan paling bau. Kemudian beliau itu jarang ngaji karena jadi abdi dalam. Karena beliau udah pintar dengan suara, yang lainnya bagus. Suatu ketika, karena ayah udah ngajar di pondok, kepergok ini orang lagi latihan diam-diam, latihan tilawah. Diam-diam tapi nggak mau ketahuan. Singkat cerita, sebelum ayah menikah, dikasihlah kaset-kaset ayah. Kasetnya pelajari ya. 1 tahun, 2 tahun itu dapat kabar, tiba-tiba ngechat, Kang, minta doanya, saya mau tampil final di Brunei. Masya Allah. Tag internasional di Brunei Darussalam. Lalu banget itu berarti Ustaz ya. Dan itu juara 1. Masya Allah. Kalau nggak salah Brunei. Intinya tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian bagi mahasiswa itu penting sekali belajar ilmu nagom itu, karena zaman sekarang banyak yang merusak ilmu nagom itu. Baca Quran sembarangan, pakai ragam Jawa. Oh iya, ada tuh banyak itu. Jangan disamakan. Makanya bedakan antara musik dengan ngaji. Memang sholawat itu diambil dari nagom itu. Sholawat itu. Oh berarti ada makom-makomnya juga itu tuh. Ya, yang sama makom morotan, makom sholawat itu. Variasi-variasi gitu kan. Jadi bagi pesan saya, nasihat untuk diri saya sendiri, untuk para pemula itu jangan ada kalimat aduh suara saya nggak ada itu. Nggak ada. Karena suara itu sesuatu yang bisa diusahakan dengan latihan. Kemudian harus pede. Jadi qori itu pede. Kalau nggak pede nggak bisa. Mau dibilang saya pengen jadi qori tapi nggak pede nggak bisa. Harus pede. Kemudian yang paling pentingnya adalah menjadi qori itu harus dekat dengan Quran. Kalau qori tapi nggak mau ngaji, dia kayak kayak apa ya? Kayak
sesuatu yang mustahil lah. Dia pengen makan tapi gak ada duit. Dia pengen makan gak ada makanannya. Ya, Ada yang bisa, makan, iya. ada yang duit makan. Jadi sangat sayangkan banyak qori yang jarang ngaji. Karena ada orang yang suaranya gak enak, tapi ketika ngaji enak terdengar. Oh iya. Kenapa? Jadi kalau beliau ngaji suaranya nggak bagus, tapi kalau ngaji enak terdengar. Kan beda antara bagus dengan yang Enak. Orang yang bacaannya bagus itu belum tentu terdengar enak, tapi orang yang enak itu pasti bagus. Iya. Tapi ada orang yang suaranya nggak enak, bacanya biasa aja tapi enak terdengar. Kenapa? Karena Quran itu sifatnya dia kenalan. Semakin kita sering baca, semakin akrab, nempel di lidah kita, di lisan kita. Akhirnya membujam ke dalam diri. Itulah yang disebut Ahlul Quran. Makanya beda antara bacaan qori dengan hafiz. Qori itu perhatikan ketika mereka ngaji, yang nggak hafiz ya, itu ya selewat aja gitu, wow gitu. Tapi beda dengan orang yang hafiz. Hafiz itu pasti terdengar enak. Kenapa? Karena hafiz itu namanya hamalatul Quran. Hamalatul Quran. Dia membaca Quran sehari itu minimal 3 juz. Minimal 3 juz. Itu jadi saya ingin memberikan pesan bahwa seringlah berinteraksi dengan Al-Quran, maka suaramu akan terbawa indah oleh keseringan. Karena kamu semakin banyak interaksi dengan Al-Quran, maka artinya kau akrab dengan Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك
المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم Al-Quran. Kalau udah akrab, udahnya terdengar enak, walaupun nggak enak suaranya, nyaman gitu kan kalau ada orang baca. Saya di halaman saya banyak yang suaranya nggak enak tapi enak mendengar. Setiap itu saya tanya, kamu murojaah berapa juz hari? Kata dia bilang, saya murojaah nggak setiap saya baca Quran. Pantesan suara kamu enak terdengar. Pasti ini sering dia ngajinya. Orang yang ngaji 5 juz, 10 juz, 15 juz sehari, enak terdengar, walaupun suaranya gak enak. Intinya kalau mau suaranya enak baca Quran, kenal yang mau kita baca. Ini Quran. Intinya kita harus lebih dekat lagi sama Al-Quran Ya. Sering berinteraksi. Nah itu tadi sedikit ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, semoga kita dapat mengambil value-value kebaikannya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Ustaz, Sama-sama. meluangkan waktunya untuk kita. Syukron. Assalamualaikum.